gitu ya. Karena orang sana bilang katanya air surut, datang lagi nggak tahu itu pertanda Tsunami. Itu 2018 ya? Terakhir 2018. 2018 Ya. akhir tahun itu. Sebenarnya sih awal-awalnya sih biasa. Awalnya kirain teman-teman tuh ada dari tangga sebelah sampai tangga sebelah, kirain pada tawuran. Awalnya, cuman kan pada lari-lari, panik pada lah ya. lari, kita juga bingung. Motonya IBS ya, kalau nggak nyasar bukan IBS. Iya. Itu ada cerita deh. Sumatera baru nampung doang. Iya, nampung udah 2 kali ya. 2 kali. Kita juga survei. Kalau gue doang jadi maki-maki bro. Gitu. Iya, marah banget ya. Udah tua marah dulu itu. Emang si Duan acaranya di mana? GPO dia koridor. Dikit akhirnya. Halo dia. Oh di VA. Tersibuk. Dalam rangka apa ya? Pikir Rasanya sama. Nada HP-nya sama. Gue pikir gua. Awal atau? kopi kan berapa? Mas tete orang satu orang. Kasih air putih aja dia. Oke, kali ini gue bersama teman-teman IBC habis makan, dan ini sebelah gue Bang Munsik ya, kemudian ada Bang Winata, Bro Winata, kemudian Mas Yudi, Mas Heri, Mas Jenal. Oke, jadi sengaja gue pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman IBC. Ini kali pertama gue di Indofarma ngobrol dengan teman-teman komunitas. Ya, di Indofarma banyak, di tempat kita banyak beberapa komunitas dan komunitas yang tujuannya positif lah. Nah, IBC sendiri apa sih, Bang? Mungkin Bang Musik sebagai ketua bisa jelasin IBC itu. Misalnya di jaket gue lihat ada yang Indofarma Brotherhood Community, ada yang Bikers Community, atau apa sebenarnya itu? Ya. Baik, terima kasih. Untuk awalnya IBC itu berdirinya sebelumnya bukan IBC, dari IPMI yang diperakarsai sama Winata, Rowin. IPMI itu apa itu?
Ikatan Penggemar Vespa. Ya. Ikatan Penggemar Motor Indofarma. Semua motor ya? Ya. Semua motor. Akhirnya dalam perkembangan waktu kita rubah tuh dari IPMI ke IBC. Yeah. Ikatan Indofarma Biker Biker Club. Club. Itu aslinya Indofarma, singkatannya Indofarma Biker Club ya. Iya. Asal mulai IBC adalah IPMI. IPMI awalnya. Emang lebih beken IBC sih kalau Iya. dia. Iya, Pak. Iya. IBC. Oke. Biker Club. Wah. Udah berapa itu tuh periode tuh? Cara kan sekarang nih kepemimpinan Bang Munsip nih, Iya. presidennya ya. Iya. Jadi kalau IBC presidennya Bang Munsip, kalau IEOC kan Karni Ilyas. Jadi kalau IBC Bang Munsip udah Iya. berapa periode nih? Nah, akhirnya di 2013 tuh IBC dirubah lagi. Pak, kopinya nggak ada ya, Pak? Iya. Kopinya nggak ada. Menjadi Indofarma Brotherhood Community. Tapi tetap IBC tetap ada. Ya. Tapi biar menyeluruh semua lah supaya gabung semua. Oh jadi berarti udah 3 kali ganti ya? Iya. Ganti ya. Cuma IBC tetap IBC. Iya. Cuma pengertiannya udah 3 kali. Awalnya IPMI, IPMI, kemudian IBC Indofarma Biker Club, Iya. sekarang IBC Indofarma Brotherhood Community. sampai sekarang dari 2013 masih tetap. Waktu IPMI pertama ketua siapa? Ini ketuanya Pak Suja. Masih sehat ya. Jadi Pak Suija udah pensiun. Dulu emang Pak Suija terkenal penggemar Vespa ya. Iya. Vespa ya, semua jenis Vespa. Ya awalnya IPMI Vespa ya memang ya. Pak Suija kemudian Bang Munsip, berarti baru 2 periode ya? Enggak, Hah? udah banyak. Oh, udah kelima Udah ini. kelima. Oh gitu. Yang kencang suaranya. Nggak ada mic masalahnya deh. Harusnya pakai mic. Apa sih? Nah, Gua Burhan. Burhan, ya, Burhan. Buntoro. Terus Krisno. Baru kelima Bang Munsip. Bang Munsip udah berapa tahun, Bang? Dari 2000 8 tahun lah, 13. dari 2013. 13 sampai 21 7 tahun ya. Iya. Udah ada Krisno ke Jangan sampai kita ada kesan seumur hidup pengennya gitu. kayaknya. Enggak, ini bercanda guys, bercanda. Jadi yang udah kelima ini Bang Munsip ya. BC ini udah sering ngadain apa event ataupun mungkin touring ya. Ya. Touring lah, lebih tepat touring karena motor ya. Nah itu Sumatera, Lampung ya, Ya. paling jauh. Lampung 2 kali. Ya. Kalau Jawa Tengah, hah? Jogja. Jawa Timur pernah? Belum. Jawa Timur belum. Tahun 2021 ini ada jadwal nggak? Insya Allah belum. Belum ya, karena pandemi ya. Ya. Nah kemarin 2020, 2020. kayaknya Desember bukannya mau jalan tuh, nggak jadi ya? Oh, batal karena pandemi ya. Pandemi ya. Ya emang pandemi ini membuat semua aktivitas terganggu ya. Jadi teman-teman juga yang tadinya mau udah rencana touring jadi batal ya. Ya mengakhirilah sampai kondisi siap untuk ini lagi aktivitas. Nah di sini saya pengen dengar cerita teman-teman nih, suka dukanya selama touring. Mungkin pernah cerita apa hal yang mengasihkan apa aja, kemudian mungkin cerita-cerita yang menegangkan atau ada suatu hal yang apalah ekstrim atau gimana, mungkin bisa dicerita di sini. Tapi ini gua putus dulu, ntar gua ketemu lagi, gua cek dulu suara kita masuk kan nih, karena kita nggak pakai mic nih. Oke, lanjut lagi. Tadi kita mau cerita pengalaman mau dari siapa dulu nih? Pengalaman yang mungkin Browin
Bro, aku manggilnya apa nih? Kalau itu, kalau motor tuh browin, nggak pakai mas, nggak pakai pak, semua disamain bro gitu. Mau tua mau muda, bro. Iya, jadi Mau bos itu, mau nggak bos ya. Bro. jadi mungkin Browin mungkin bisa cerita pengalamannya ngerasain pas ya cerita aja mungkin pas ekstrimnya di mana, pas menang apa menyenangkan di mana, menegangkan pas lagi kemana gitu. Mungkin bisa cerita. Awal cerita IBC nggak? Boleh, nggak apa-apa. Awalnya kan gini. Agak kenceng ya. Iya. Sorry bro. Awalnya dulu teman-teman kan kebanyakan motor Vespa. Terus kita nggak mengadakan banyak mengadakan tur perusahaan kan. Hari kita bentuk, kita bikinnya touring Vespa. Buat jalan-jalan. Jalan-jalan, hari kita untuk puncak. Hiburan lah ya. Hiburan. Karena udah 3 tahun tuh nggak ada tur perusahaan kan. Ya, tahun berapa tuh? Tahun 2000. Tahun 2000. 2000-an lah ya, 2000. Akhirnya pas tanggal 5 Agustus kita berangkat nih tahun 4 tahun 2000 Ke ke puncak setahun. Kalau nggak salah 15 motor, nggak salah ya. semua Vespa. Khusus Vespa. Vespa doang awalnya. Oke. Kita lewat terus sampai sana kita mau ke Bandang. Nanti teman kita ada almarhum kan, Bambang Asman. Akhirnya situ habis sholat subuh kita jam 5 habis sholat subuh jam Ngobrol-ngobrol. subuh tanggal 5 pas. Lalu kita bikin kita komunikasi bro, ayo silakan. Udah akhirnya pas Wija itu lah di situ akhirnya kita hanya untuk silaturahmi. Lama-lama kita memang setiap tahun 4 kali waktu itu touringnya. Tahun baru berangkat kan. Nah itu kesan-kesannya ya kebanyakan enak ya gitu. Karena kan kita sama keluarga bisa jalan kan. Terus pergi. Memang waktu awalnya kita pergi ke puncak. Oh ya dulu ini ya keluarga diajak ya, keluarga ngikut ya. Ya kesannya dari keluarga enak, menarik keluargaan. Alhamdulillah sampai mau ke 21 kali kesannya baik. Kalau masalah pahit ya masih ada lah pahit. Tapi bayangkan baiknya menurut saya karena rasa silaturahmi, keluargaan. Dan saya terbentuk lah nanti pas tahun ini lagi namanya nama IPMI kan. Ya, ini ganti BC. Lama-lama ganti lagi bagus korok juga ganti BC kan. Dan lagi ganti lagi apa komunikasi Brotherhood. Brotherhood Community. Jarak jauh tuh. Pas nama-nama akhirnya kita lu kan masih Jawa Barat tuh. Pas tua dia tuh udah mulai jauh nih. Jawa Tengah, Jadi waktu IPMI itu dulu masih sekitar Jawa Barat aja ya? Ya, Jawa Barat. Jadi berarti ada perkembangan semenjak bangun sih ke Lampung ya. Ya. Mau ke Magetan. Karena kalau pesannya baik tuh pasti mungkin sampai mau ke 21 tahun. Iya. Kan 2 dekade gitu kan. Ya. Saya pesannya alhamdulillah baik. Dari perusahaannya nggak alhamdulillah support ya. Baik santai itu menurut saya menyambung silaturahmi. Ya. Aja. Oke. Ini yang Kalau dari Bang Yudi mau cerita. Bro Yudi ya, Bro Yudi. Dia Yudi Guntara. iya, panggil gue nih Guntara. Oke, makasih Pak Unggul ya. Bro enggak. Di BC ya saya cerita dari awal saya masuk di BC ya sesungguhnya memang luar biasa IBC ya yang tadi kita udah dengar sendiri dari kita kisah IBC itu diawali dari sampai saya masuk pun kalau saya boleh ingat itu di 2013 saya masuk langsung turun jauh. Oh, mulai ikut 2013. Oh, langsung yang jauh Lampung. Langsung jauh touring Lampung. Kebetulan ya itu ya luar biasa juga sih. Pas ini ya, pas tsunami ya, Selat Sunda ya? Bukan. 2013. 2013 belum? 2018. Oh, 2018 kemarin ya? Ke Kiluan. Oh, Ke Lampung. Lampung langsung. Waktu itu kan saya pengalaman jalan jauh kan saya belum ada ya. Iya. Udah gitu saya Untuk motor maksudnya? Untuk motor. Ah. Udah gitu waktu itu saya pakainya apa? Bison kan? Bison. Motor laki Bison. Iya. Kebetulan saya berdua dengan anak saya boncengan lagi. Ya udah saya nekat aja. Saya nekat, saya berangkat. Ini
Ini bro ini yang ngajak-ngajak saya nih, ya kan? Iya, dia peladinya ya. Tapi enak juga ya. Itu pengalaman saya pertama tuh di Lampung tuh bro, itu luar biasa semangat kan. Istilahnya ya banyak istilahnya yang benar-benar pesanan-pesannya itu di saat di jalan sampai di tujuan atau di apa namanya di lokasi yang jalanannya ada yang bagus ada yang enggak kan gitu. Kalau pada si jalan itu jalanan yang bagus, cuman karena kita jumlahnya kebetulan banyak waktu itu sama saya ikut tuh sekitar 25-an ya 28 ya Nal ya 28 motor masalah itu yang saya ingat mobil satu. Tapi aman ya semuanya ya, aman ya. Kompak lah ya. Jatuh nggak ada yang ini. Ada yang nyasar tapi. Nyasar udah pasti. Pasti ya. Yang saya ingat tuh bapak ini nih sama anaknya. Jadi bangun sih. Kita nunggu. Tapi udah ketua belum nih? Belum. Belum. Mungkin berarti awal ya ketua gara-gara nyasar bener ya. Gitu. Iya betul. Waktu itu dipimpin oleh Bro Sukrisno. Iya, awalnya jadi pas waktu itu 2013 berarti keempat ya, posisi periode keempat ya Pak Sukrisno ya. Betul. Saya ikut di BC itu di periode keempat. Nah itu kan waktu itu yang mimpin kan Agung ya. Agung juga boleh nyari di YouTube kali itu boleh juga itu lokasi itu gitu. Iya. Nggak ada orang sebagai ini gitu. Tapi dikelola sama pemerintah daerah enggak? Bukan. Oh, terus masuknya bayarnya apa pribadi? Enggak, maksudnya itu Teluk itu punya pribadi atau ada Ininya apa namanya? tempat wisatanya Tempat itu? wisata mah umum ini di Kelola ada kan di daerah. Nah, cuma maksudnya masih asri sepi ya. Orang belum banyak yang tahu. Itu emang belum ada sebagai tempat pariwisata belum waktu itu. Ya, berarti belum dikelola secara inilah, masih alami lah ya. Alami ada penduduk setempat. Ya. Nah, itu. Nah, itu pengalaman di jalan raya. Setelah masuk ke posisi daerah yang kita tuju ya ke duluan itu baru luar biasa tuh yang namanya jalan raya begini. Kalau di IBC itu kita jalanan mengenal 4, bukan belok kiri belok kanan. Apa tuh? Atas bawah. Oh gitu. Turun. Iya kan? Iya. Banyak turun. Udah nikung turun gitu banyak itulah. Nah yang ngerinya itu pas di gerbang Kiluan itu ada tulisannya gerbang arah masuk Kiluan itu jalanannya hancur kan ngantri itu kita turun ngantri. Tapi berapa meter lebarnya? Lebar. Cuma kiri kanan itu jurang. Itu harus ngantri itu. Di atas tahan turun satu selesai nyampe baru bawah. Maksudnya satu motor. Itu orang jatuh ya kalau salah siapa itu bang? Hajimus. Tapi jatuh masih jalanan aja kan, aman lah ya. Masih di situ. Oh jadi kanan kiri itu jurang. Orang dibilang ke arah Kiluan itu kita menyusuri perbukitan yang disebut dengan pantai 1000 ya. Bukit 1000 itu di situ letaknya itu Kiluan itu. Nah jalan yang menanya penduduk itu ya saya sampai pada akhirnya kita sampai ke penginapan ya sekitar jam berapa tuh bang? 10. Ada villa ya? Ada udah dari awal. Penginapan lah. Nah setelah itu yang namanya perjalanan tuh dari Bekasi ke sono kalau nggak salah sekitar 2 jam ya bang ya. Itu 23 jam. Dari Bekasi sampai Lampung itu. Ya. Sehari kalau termasuk nyebrang itu ya. Masih nyebrang. Ya, kalau jauh kan 10 jam juga, tapi kalau itu ya seharian jauh termasuknya ya. Tapi itulah lika-liku yang pertama kali luar biasa kalau bagi saya gitu yang saya alami di IBC. Terima kasihlah atas pelopor kita nih ya, ini yang dari awalnya cetus di Vespa ya. Nah, di situ tuh muncul tuh yang pada saat itu kita ngadain namanya musyawarah anggota ya kan, rapat anggota lah. Ya di saat itu pula masa
Pergantian dari Krisno, dari Mas Krisno ya. Masih dipilih gara-gara nyasar. Ya saya nggak tahu tuh waktu itu ya. Namun aku bagus yang dipilih bagus sih. Tapi emang apa ya, mungkin saya nggak tahu deh, karena waktu itu saya awal ya. Karena emang udah waktu masa bakti. Ya intinya musyawarah sepakat. Masa baktinya. Ya mungkin bagi saya mungkin udah lama juga di BC ya, kira-kira berapa tahun udah 20 periode juga ya kalau nggak salah ya. 2 periode, jadi harus ada pergantian, mau nggak mau harus diganti dahulu setelah 2 periode, salah. Karena waktu itu kita mau maju, mau pakai ADRT waktu itu ada benar bunyinya. Ada ADRT-nya ya? 2 kali berturut-turut. Setelah pergantian bangun sih, harusnya kan ADRT itu kalau misalnya kita mau tetap atau kita mau pakai harus diganti, karena emang ternyata kita nggak pakai ADRT, akhirnya beliau ini dipakai lagi. Ya. Jadi sekarang kita bukan kita, maksudnya sekarang IBC misalnya ADRT-nya nggak dipakai lah ya. Nah, jadi hanya dipakai paling keputusan rapat waktu itu. Iya, jadi musyawarah aja, hasil musyawarah aja yang digunakan buat perencanaan ke depan apa gitu ya. Ya memang bukan organisasi resmi-resmi banget sih ya, lebih sifatnya komunitas aja, komunitas pecinta yang memang kita pengen jalan-jalan, pengen ini ya, tapi memang lebih fokus ke motor ya. Cuma kalau motor itu ini kali ya, kalau orang naik gunung kan biasanya nemuin hal-hal yang kayak goib, penyerangan. Kalau motor enggak kali ya, jarang ya, aman ya, karena kan jalan juga. Biasanya kalau malam juga nggak melanjutkan perjalanan ya. Jalan juga. Walaupun saya jam 12 malam, jam 1 malam jalan juga tetap. Waktu kebanyakan jalan Malam. Oh, jalan malam. Kita sholat isya dulu, kita berangkat. Oh gitu. Sampai pagi. Oh, jadi senangnya enaknya malam ya jalan. Adem, yang banyak kendaraan di jalan juga, aktivitas kan agak berkurang. Iya. Ya cuma kalau dokumentasi kalau malam jadi kurang asik ya. Iya, Bang. Siang perlu juga dokumentasi siang sebenarnya. Buat kalau misalnya kalau mau didokumentasiin. Cuma memang adem ya kalau bawa motor ya. Tapi berarti nggak pernah ketemu hal-hal ini ya. Kalau naik gunung kan namanya masuk hutan kan ada cerita yang menyeramkan. Ya. Kalau fenomena alam kita pernah. Alam udah pernah. Ya waktu kita ke Lampung. Itu sih saya juga bingung karena kerja awal. Di sana bilang surut. Nah itu dia. Oh tsunami. Jadi sebenarnya kita nggak ngerti. Karena orang sana bilang katanya surut, ada datang lagi nggak tahu itu pertanda tsunami. Itu 2018 ya. Itu karakter. 2018. 2018 akhir tahun itu. Kalau fenomena alam ada. Tapi kalau misalnya apa-apaan itu, alhamdulillah kita. Itu suasana gimana tuh? Ya pada situ. mencekam gitu gimana sih? Ya, campur aduk. Ya perasaan campur aduk juga. Bingung lah. Nah terus kan pasti kan keluarga tahu dong pada jalan ke Lampung, cerita kan, pada nanyain nggak tuh, nelfon nggak? Kan sinyal berubah lah. Awalnya pas kejadian berarti emang mati ya sinyalnya. Berapa menit lah? Ada setengah jam. Kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam. Nah, terus banyak yang telepon semua. Istri. Saya santai aja di sana. Pas kita lihat di televisi itu banyak ke daerah Anyer, ya area Selat Sunda terutama Kebumi, Kalianda yang parah. Ya Kalianda. Ya kan nyampe juga kan ke situ di lokasi ini juga kan. Istilah berdekatan kan persis kan. Sampai ke Villa Majapahit kan. Ini Tanjung Lesung. Ya. Nah pas kejadian tuh tsunami, posisi lagi di mana tuh? masih di Sarilinggung. Maksudnya di penginapan. Oh, jadi udah stay tuh ya pas kejadian. Itu ngarahnya ke Anyer. Iya ke Jawa ya, ke Selat Sunda. Jawa kebanyakan, tapi di Lampung juga kena Kalianda. Kalianda. Pas kita touring itu berbarengan sama ulang tahun Honda yang mahal ya. Itu waktu PLN ya. PLN. Bisa penting habis semua itu personil. Berbarengan itu. Berarti Emang itu. Iya. nah lagi di penginapan tapi terus teman-teman tapi tenang semua ya, nggak ada Nah, yang semua orang paginya langsung berangkat lagi pakai perahu. Yang ikut-ikut. Sebenarnya sih awal-awalnya sih
biasa. Awalnya kirain teman-teman tuh ada dari tangga sebelah sampai tangga sebelah, kirain pada tawuran. Awalnya, cuman kan pada lari-lari, semua panik pada lah ya. lari, kita juga bingung. Itu yang Larinya- sebelah pengunjung apa maksudnya orang lagi villa juga nginep, orang nginep atau orang warga sekitar? Warga. Oh, warga sekitar. Kalau warga di situ kan udah ngerti kalau air turut itu dia harus menghindar gitu. Iya. Jangan Nyari kan tempat itu- yang tinggi itu gitu juga lah. ada Iya. Di marinir lagi latihan itu mereka juga lari juga. Kita kan namanya nggak tahu ya. Kita bengong aja ngeliat Nah. orang lari gitu kan. Pada kenapa kan gitu. Air turut kenapa emang gitu. Tapi teman-teman nggak ada yang ini juga, ada yang mungkin mau. apa ada yang punya ide pengen naik. Enggak, Iya. pas penjaga villa naik ke atas. Oh, ngasih Kalau tahu. air naik, bapak naik aja ke lantai atas. Waduh, emang ada apa gitu. Jadi kita teman-teman juga udah pada tahu kalau seandainya laut itu airnya itu nggak ada tuh baru percaya. Nah, terus kayak Jadi perahu. memang ngelihat ente ngelihat yang Karena sana langsung bener-bener langsung Iya. air surut dalam. Di perahu begini. pada miring. Ini perahu. begini ya Bang Mul, air surut tapi datangnya nggak begini karena datangnya turun pelan-pelan. Iya, iya. Tapi kalau dia habis, alhamdulillah begitu. Ya karena dia niat kita, mengarahnya ke arah Anyar sih. Iya, ada, ya. Karena satu niat kita sambil bakso, touring Iya, bakso kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Bro, ya. Iya benar bakso. Jadi kita IBC itu ada biasanya kan yang kemarin tadi disampaikan oleh Dr. Inata itu IBC itu touring itu 4 kali. Di ke-1, kedua, ketiga itu kan touring biasa, artinya touring non baksos lah. Baksos di sini kita bisa istilahnya atau ditambah lagi touring keluarga. Nah, touring bakso kita sebut dengan touring religi gitu. Kita bisa menghadiri apa namanya pesantren dengan membawa Nyumbang lah ya, sumbangan. dan mengajak pesantren Parma lain juga ikut menyumbang. Menadit touring di tahun 2018 di 2018 itu. Oh, emang pada saat itu kita touring religi. Waktu itu kita emang mengumpulkan beberapa Al-Quran dan alat-alat Sholat. alat sholat itu kita bagikan di dalam selama perjalanan, dan setar mulainya itu kita emang di Lampung. Pelabuhan ya. Setelah lewat pelabuhan Setelah ketemu masjid kita mampir, mampir. kita bagi, terus ketemu lagi kita bagi sampai ke Carilinggung itu daerah pesawahan, kalau nggak salah masih daerah pesawahan. Bahkan di foto-foto ini ya, pas udah terjadi tsunami, dampak musibah ikut mampir juga ya. Ikut. Kalau nggak salah ya, maksudnya Iya. pas ente ngasih sumbangan Iya. itu di tempat kondisi yang udah Iya. kena tersapu tsunami kan ya, perkampungannya ya. Bener ya waktu itu ya fotonya Iya. kalau nggak salah ya. Dulu malah kita malah happy kan, di rumah panik kan, karena nangis. Kita lagi happy di Pulau Mahakam, Pulau Mahikam kan. Kita happy tuh. Ada perintah suruh balik. Itulah sebenarnya kadang-kadang kita ngambil taruhannya ya. Ini kita habis baksos, baru daun para kiai, para yang kita sumbang di masjid ya. Kayak yakinnya situ mungkin. Soalnya kan udah selamat tadi kalau kita mampir sini tidur, maka kita ditawar gitu, masjid. Karena saya lebih yakin ternyata ya kita ini bukan touring happy aja gitu. Iya, iya. Sampai rezeki membahagiakan orang lain, membantu. Ada kesan lagi ya, yang terakhir mau pulang tuh ada satu butuh Al-Quran. Ini Pak, Iya. Kenapa? Waktu Dia itu butuh Al-Quran. Waktu itu ternyata pada saat perjalanan itu di salah satu masjid yang kita datangi, benar-benar masjid tersebut lagi membutuhkan Al-Quran. untuk santri-santrinya ya mengaji. Pas kebetulan ya. Kebetulan kita datang Pas tinggal dengan satu. tinggal Masih kemana nih Pak? Gitu tinggal kan? jatah satu lagi. Satu lagi. Pas datang ke situ, Ya barokah lah ya. Roba di Tebon Gamusim. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya terharu dengan kejadian ini. Kenapa enggak terharu? Yang saya tahu rata-rata tuh yang namanya baker istilahnya ya, pemotor ya, itu rata-rata Ugal-ugalan. Kesannya kayak gitu. Ya, tapi pada saat serah terima dan beliau ini berpelukan dengan
Ustadznya ya, Ustadz pengurus masjidnya. masjid DKM terharu bapak ini Iya, iya. sampai berkaca-kaca Iya. Soalnya dari Bro dong. dari Bekasi masa itu. Jadi pada saat berkaca-kacaan panggilnya bapak. Padahal alasannya bro. benar terharu Iya. bapak ini nih. Saya juga terkesan juga. Iya, ini luar biasa. Tuh, Karena satu doa-doa masjid itu ya. Iya. Masjid sebelumnya juga berucap gini. Weh, Mas, biasanya yang datang ke sini ke masjid saya, ke masjid ini Numpang tidur. sholat, duduk, istirahat. Ah, Beda dengan pemotor yang saya temui sekarang ini katanya gitu. Beda. Selain yang tadi saya sebutkan, dia punya misi ya tadi bakti sosial. Udah gitu bakti sosial juga istilahnya yang bersifat Manfaat. ya untuk ibadah, iya iya. peralatan atau alat-alat ibadah ketika Ya pasti berguna lah ya, kepake terus ya. benar-benar ya yang terkesan di dua masjid itu sebenarnya di semua masjid juga sebenarnya mengucapkan seperti itu sama sebenarnya ya maksud mereka juga terhadap kita ini cuman kan kadang nggak Ya itu mungkin yang paling berkesan ya, karena memang kebetulan dia memang sedang membutuhkan, kita memang pas tepat datang ke situ. Ya, jadi kesannya begitu dalam banget lah ibaratnya. Itu juga Karena dia terima kasih juga tuh buat teman-teman THL, teman-teman di Ya. Pertama itu kita kirim salam juga, tolong didoain nih supaya pesan kita nih bisa eksis lagi, Ya, ya, bisa ya. berkembang lagi, teman-teman THL, teman-teman karyawan kan. Ya. Saya juga kan iniin sumbangan lah siapa yang mau ikut, saya mau berangkat gitu. Ya positif lah Ya, intinya. alhamdulillah. Yang jelas begini di IBC ini suka dukanya tuh banyak sukanya. Ya, Dukanya ya boleh sih. dibilang ada sih. Ya, Tapi yang penting happy. Ya paling kalau duka motor menyasar ya, itu biasa lah, ya enggak? Kalau nyasar sih bukan dukanya. Apa tuh? Emang tiap berangkat, Emang Lucunya juga ya. tiap berangkat nyasar. bukan itu ciri IBC. Ciri IBC. Kalau nyasar itu ciri. Iya iya. Ini kok jalan lama-lama kecil. Atau sawah depan. motonya IBC, Iya, kalau nggak iya. nyasar bukan IBC. Iya, iya, itu kan ada ceritanya. Nah ini kan pandemi nih, harapannya apa nih ke depan, kira-kira 2021 pengen banget gak jalan lagi apa gimana harapannya? Cuma ya mungkin apa setelah vaksin apa gimana, belum ada rencana. Kalau harapan dari Bang Munsip apa nih? Ya Dari mungkin Bro Munsip. harapan dari saya sih semoga pandemi ini kan cepat berlalu, Ya. terus IBC juga tetap eksis beserta teman-teman yang lainnya. Karena kalau untuk sementara sih terus terang aja ya, IBC ini sementara tuh off dulu gitu. Ya. Karena untuk Kegiatan mencegah, ya, semua kegiatan lah ya. yang tidak dimungkinkan. Ya, ya. Ya. Terus di IBC juga alhamdulillah teman-teman sih masih tetap solid walaupun dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa merencanakan Ya, ya. Touring lagi lah ya. berlanjut. Ya. Nah terus kira-kira kan boleh nggak orang lain ikut, anggota baru nambah gitu kan, juga banyak karyawan baru, barangkali ada ini, atau gue kali kapan-kapan ikut. Ya, Tapi motornya nggak mungkin kan. sebenarnya di IBC itu selalu untuk membuka pintu untuk Ya. teman-teman yang Oh, baru oke, gitu. oke. Silakan aja. Open lah ya. Untuk open aja untuk teman-teman yang baru, untuk bagian pendaftaran Bro Bas, Jenal. Bro Jenal. Ini megang Bendahara. bagian bendahara keuangan. Ya. Berarti Ini kalau sendiri jalan, kalau bagi pergi-pergi jangan jauh-jauh dari Mas Heri. Iya. Tuh nempel sama dia aja kenyang. Waktu nyasar ke Jogja, biarin aja duit sama saya. Makanya kalau setiap ada event touring itu, Ah, Mas Heri nggak boleh nggak ngikut. iya. Dia harus ikut. Harus. Kuncinya itu justru kunciannya. Tapi di IBC juga ada bendahara 3, Hmm. kayak bendahara, ada pembina 3 orang
Yang pertama Bro Rahmat Komarudin, Ya, SDM ya. ISDM. Yang kedua Bro Guntoro dan Bro Satari Agus. Ya, ya. Jadi ada 8 orang untuk di IBC. Untuk keanggotaannya sementara masih 78 ya. Masih Total ya 78. Termasuk ketua samanya 78 Iya. total. Jadi di IBC itu unik. Uniknya yang pertama, anggotanya itu bisa terdiri dari bawah, ya mungkin dari Ya, level ya, staf pekerjaan. satu pekerjaan misalnya THL bisa masuk, PKWT, karyawan. Terus di level struktur dari pelaksana sampai ke Staff ikut ya. transport manager, Ah. ada semua hampir. Terus dari organisasi juga kan pada masuk di situ. Dan ketua umum SP Indofarma sendiri yang Satari Agus, terus Mantan-mantan. Oh, itu anggota IBC Ya, semua. ya, ya. Dan terakhir ketua umum SP Indofarma Ridwan Kamil itu masuk anggota SP. Sekarang. Ikut udah lama dia? Ikut IBC udah lama? IBC udah lama. Oh, ya baru Bulan apa kemarin? setahunan lah. Tahunan. Gitu. Makanya uniknya itu di IGC gitu. Jadi semua level, baik level pelaksana sampai semuanya. Tadinya kita mau narik nih, namanya manajer waktu itu hari ini Pak. Nggak mau, belum mau. Nggak main motor dia. Ya seperti itu. Jadi Yang jelas kira Bang Gul, Iya. IBC itu kan identik dengan Indofarmanya. Iya, Jadi iya. kita nggak bisa main orang keluar. Iya, iya. Misalkan di luar dari kerja dari Indofarma, nah kita juga karena iuran kita diambil dari Ya, teman-teman pegawai Indofarma. Ya, ya, ya. Bukannya kita boleh sih orang apa namanya? Ya, maksud karyawan saya baru. ya maksudnya opennya terhadap lingkungan Indofarma. Betul. Karena kan karyawan kita sendiri kan bisa kalau dihitung 500-an ya. Iya. Maksudnya cewek cowok, tapi memang nih sih biasanya jarang cewek ikut ya. Ya. juga ada tuh. Ada. 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 Siapa ya? Contoh anggota IBC itu. Kalau Bro Unggul mau bergabung Silakan. silakan saya tunggu. Jadi teman-teman nanti kalau mau daftar jadi anggota IBC sama Bro Jenal ya. Nah, Bro Jenal. Nah, kalau mau ikut touring juga nggak pandang anggota, nggak pandang umum. Umum juga kalau mau ngikut touring, ikut aja silakan nggak apa-apa. Iya, iya. IBC. Dinikmatin aja dulu IBC kayak apa sih gitu. Kalau tertarik ya masuk anggota, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Ya ntar kapan-kapan kalau gue longgar, kalau pas ada touring gue ikut lah. Saya pun dulu kan ikut IBC itu belum jadi anggota. Cuma karena ada pengumumannya untuk umum, saya di emang boleh buat umum kan gitu kan. Aku mau ikut, boleh bang kayak gitu. Ayo deh gue ikut lah. Yang penting ini kan safety kan, tapi kan yang penting kan safety ya. Satu hal lagi nih di IBC ya, itu yang namanya komunitas motor itu pasti dimanapun kalau kita ketemu itu say hello. Iya. Siapapun walaupun nggak kenal ya. Walaupun nggak Nah, Dilewatin tin ya. kos atau gimana Iya, seperti iya, itu. iya. Nah kejadian juga pada saat Lampung tuh yang di tahun 2013 itu juga seperti itu. Saidi tadi Bapak Bro Heri sebutin itu dia sempet motor itu ya kenal ya trouble tuh Mogok lah ya. rusak, iya. Rusak. Ketemu dengan biker Cilegon. Itu biker Cilegon. Itu perusahaan atau apa dia? Bukan dia. Komunitas saja. Kayak dia perusahaan tapi ada komunitas. Iya, berarti komunitas kan ya perusahaan juga ya dia ya. Karyawannya, komunitas motornya. Dari mulai itu ya Bang ya, dari mulai Bakauni itu dia yang nyetep. Maksudnya dia yang dorong itu. Ya dari komunitas mereka. Mereka kita mah ngawal doang. Oh gitu. Ini motor Saidi. Ini didorong, step ini didorong deh. Sampai Persamaannya benar-benar ya. Iya, istilahnya rasa Padahal baru kenal ketemu ya. Iya, kenal Baru juga ketemu. enggak. Iya, iya, iya. Sampai motor itu dibarter. Di barter. Oh gitu. Jadi motor yang rusak ditaruh di rumah dia, di komunitas dia, yang baru. Di Cilegon. Iya. Ah. Nah, si Saidi. Terus ngambilnya kapan? Si Saidi, Dia nganterin. Oh dianterin? Dianterin lah. Woi. si Saidi diganti motor dulu tuh. Ah. Biar dia bisa pulang lah Iya, sama iya. kita gitu. Begitu Berapa hari? Berapa hari? Dua hari. 2 hari. Mereka Dianterin malah ya? Dibenerin juga? Udah dibenerin. Iya, iya. Salut. Udah tinggal ganti ongkos ininya Iya, doang. iya, iya. Ongkos bongkar. Berarti besok-besok IBC harus bisa begitu juga. Insya Ya Allah. enggak? Insya Allah ya enggak? Makanya
rata-rata komunitas BC kalau ngeliat motor mogok dia berhenti. Ya. Apa perlu disetet? Iya kan? Jangan cewek doang kalau mas lagi Iya. berarti. Pokoknya motor yang mogok kalau punya Ya. naluri IBC harus bantu. Oke. Udah perlu anterin kalau misalnya habis bensin, anterin ke pom bensin. Kalau emang mau beli bensin gak ada duit, ya anterin ke pom bensin, ngasih duit. Dot bensin. Iya, kalau ada selang. Kalau gua belum pernah sih tentang touring rame-rame. Cuma kalau pulang kampung pernah pribadi berdua sama Anjar dulu. Anjar tuh kan sering tuh. Kalau touring jumlahnya sedikit itu nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Nih pernah waktu itu ya bang ya, waktu kita apa namanya survei cuman 6 motor, total 9 orang ya, boncengan 3 motor. Itu nggak ada masalah bang, nggak ada ketinggalan. Ya karena orang pikirannya masih otaknya ibaratnya masih nyatu lah ya. 25 orang. Iya. Ada yang mau kencing. Iya, macam-macam lah ya. Ya. Itu berarti semua kan Ada yang motornya mau bensin, kan motornya macam-macam kita di sini. Ada anak yang ngantuk, ngamuk. Berarti kalau iring-iringan itu di tiap per berapa motor ada koordinator dong atau ada yang ngatur? Ada. ada sapi bersih belakang, depan, Ada penyapunya. Bagus lah, safety berarti ya. Jadi selama ini yang Isi di belakang. ya, yang bertugas selama ini itu nilai itu selalu di belakang. Oh gitu. Karena dia bagi tim apa? Penyapu. Bersih, gitu. Jadi kalau ada yang ketinggalan dia yang tahu tuh. Ada yang ketinggalan bro. Karena di belakang. Lah komunikasinya pakai apa? Pakai HP. HP langsung. HP juga. Kalau HP kan Kadang-kadang kan Iya. 2, kalau yang bukti Oh satu ini. Oh iya. tetap Ya, yang pakai audit. Iya. Jadi mereka nggak bantu gue situ. Jadi ada bagian depan sebagai pimpinan rute, yang tengah juga Browin biasanya tuh yang suka depan belakang, kiri, kontrol anggota, lengkap apa enggak sambil ngitung dari belakang tuh. Jadi Gitu. mungkin sebelum berangkat kita briefing dulu tujuannya kita tuh arahnya arah mana, terus yang kita mau lewatin lewat mana, terus yang kita tempuh kira-kira perjalanan berapa jam. Nah kita untuk istirahatnya di mana kita tentuin sebelum kita berangkat. Jadi nggak ada orang yang duluan tetap nunggu di tempat awal kita briefing gitu. Gitu. Seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang nanti saya ditinggal, itu nggak ada. Ditungguin, pokoknya Pasti ditungguin. ditungguin. Orang yang rusak ditungguin ya, ada setengah hari nungguin servis. harus Kalau ketinggalan sih pasti ada. Cuma yang pastinya yang Sampai setengah hari. Tapi tetap nggak hilang lah ya Iya. istilahnya. Nggak Paling tetap ya tetap aman lah secara ini ya, aman. tapi yang banyak nyamuk bisa tidur. Tapi ada juga cerita pas hari baru touring, saya ingat banget. Kita nungguin dia tuh di Purwakarta. Iya. Kan janji dia Iya, kan iya, benar-benar. langsung ayo kita nunggu Pulang tuh sampai mah. pagi. Waktu dia ada udah nyampe bro, gimana? Astagfirullah. Oh itu pulangnya itu. Nah maksudnya Pulangnya. gini, kita tuh tetap eksis nunggu. Kalau udah sampai rumah selamat kita alhamdulillah kita jalan iya. gitu. Ini yang ditungguin ya, nggak ada pikiran. itu putih bro gitu. Pikir kan mungkin perasaannya Ya Bro Heri itu. gue ditinggal kali ya gitu. Ternyata tuh mana? Apa lagi mandi? Aduh, gua lagi mandi bro. Ada di rumah aman. Udah Ya, dalam dah. dalam belajar deh gitu. Nah, iya. Waktu kita udah nunggu udah nunggu di. saya tuh curiga ya. Curiga kok lama bener gitu. Saya telepon tau-taunya dia udah sampai rumah. Ada pikiran kalau gue ditinggal. Kita tetap Kebersamaan nih. Kemana ya? itu kadang-kadang nyasar itu. Iya, yang Pada larang, Harus saya ya. lurus arah Cianjur. Teman-teman kan pada ke arah Purwakarta kan. iya loh, yang Udah udah jauh. Saya mampir di Indo apa di apa? Sendirian tuh Mas Heri. Sendirian saya. Kita nungguin Di apa saya bingung kan. Kita balik lagi. Mana itu pulangnya tuh. Hanya mau tukang gorengan Pak kalau arah Purwakarta. Bapak kelewat, harusnya Bapak sebelah kanan tuh belok kanan. Orang belok udah lurus. Batin saya kan pikiran saya, oh saya ditinggal kan gitu. Pada larang tahun sendiri jam 7 malam. Udah sepi banget. Nah, akhirnya Pada larang langsung? Purwakarta. Langsung aja saya balik lagi tancap gas sampai Purwakarta. Udah nggak mikirin teman-teman itu yang lain. Pokoknya Jadi saya nggak sebenarnya balik ke arah yang sama, Balik cuma ke nggak arah ketemu sama, ya. nggak ketemu. Karena nungguin nggak, ya pokoknya nggak ngeh lah ya. saya nelpon itu nggak ada yang Nggak angkat. ada yang angkat, Telepon ya. Gojek, telepon Mas Kristo waktu itu kalau nggak salah. Nggak ada yang
ngangkat. Katanya mereka nungguin di Karawang Timur. Iya. Nah saya nggak tahu kalau mereka nungguin di Karawang Timur, saya bablas aja terus. Tujuan saya jam 11 malam saya udah di rumah itu. Iya. Itu pengalaman itu gitu. Salahnya Kejadian lucu. Bapak ini salahnya. Udah di rumah baru telepon. Saya lagi mandi. Dia nyasar nggak ditelepon. Saya juga merasa gak enak. Nggak salah kita telepon dia juga. Dia dalam perjalanan juga. Saya juga panik kan sendirian. Aduh sih. Untung duit masih pada kenceng ya. Waktu itu saya belum. Karena kan bendahara tuh. Saya belum mendahara waktu itu. Oh belum. Oh berarti asik. Berarti emang nggak sengaja. Oh baru. Berarti emang sengaja. Udah biarin lah. Rangga masih aman masih udah bendahara. Jadi kepengurusan saya ini bendahara udah 2 kali. Oh gitu. Dari tahun 2013 saya punya bendahara 2. Yang satu udah purna bakti. Iya. Pensiun Namanya ya. Pak Suparjo. Tapi alhamdulillah dia udah purna bakti. Iya. Pas sudah purna bakti, saya ganti bendaharanya Pak Heri. Iya. Sampai sekarang Sekarang. alhamdulillah. Iya. Kalau kita cerita gitu, Unik. banyak kejadian. Yang di Lampung yang tahun 2013 itu Bapak ini ada ini nih, ada tragedi. Kenapa tuh? Kan ada Mau magic jet. kelepas. Hah? Bok belakang tuh, bok magic jet. Yang di motor, motor. Lontong gitu kan. Karena nyangkut masih pakai itu pakai apa? Jelas kayak Jadi lepas tapi masih nempel. Jadi nempel kan dia masih nyangkut di kabel kan, pakai kabel. karet gitu. Dia kan oleh kabel. Sampai berapa kilometer tuh? Sampai berapa kilometer nggak ada yang ngingetin. Ada 300 meter. Ya, jalannya kan pas macet kan jalan enggak lubang. Harusnya videoin dulu tuh biar Itu lucu. dari Bakauheni sampai Bekasi diikat. Ikat ini kita Udah. biarin gitu. Kalau di mobil kegerak motor udah mau ngalah. Nah waktu tsunami pada ngebel dong. Ente juga Pak? Pasti. Ya sebenarnya sih waktu tsunami sih awalnya kita biasa-biasa aja, nggak berpengaruh kita ada tsunami. Ya, tapi atau kan di apa. rumah pasti kan mikir tuh. Iya, awalnya justru kita sendiri nggak tahu kalau itu tsunami. Enggak, masa istri-istri Iya, sampai di rumah kan di rumah. Nggak ada ini telepon nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Cuman sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ya baru bisa. Lalu. Jadi kita tahunya bahwa itu tsunami pun juga Dari tahunya TV. di TV. Oh, jadi pas kejadian juga mati ya? Mati lampu semua ya? Mati lampu. Yang nggak telepon cuma istri saya doang. Nah, cuman Oh, gitu. ya itu aja sih. Tidur loh. Iya. Nah, cuman waktu tsunami itu kalau saya sih berkesannya waktu di kapal aja. Kenapa tuh? Iya perasaan tuh lama banget gitu kan. Pulang atau Pas berangkat? pulang. Pas pulang ya? Iya. Nah, Karena belum ada bisa rasa khawatir juga iya, ya? karena belum boleh berangkat Kan kapalnya. ada kabar belum boleh dipakai, maksudnya belum boleh ada perjalanan. Nah itu karena otoritas, maksudnya karena otoritas dari pelabuhan. Dari pelabuhan. Oh jadi emang nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi cuma masuk kapal standby diem gitu. Iya, diem. Belum boleh jalan. Oh gitu. Jadi perasaan jadi kita ini ya. Iya. Masuk was-was ya. Jangan-jangan belum aman gitu ya. Ini di perjalanan kita Itu berapa lama tuh? Sekitar 3 jam. Ketundanya 3 jam. Kita nunggu 3 jam. sekitar 3 jam. Oh berarti kalau dari pelabuhan udah bilang oke aman baru jalan ya. Nah itu gimana tuh situasi di kapal orang-orang? Ya, Ya enggak, tapi tetap nyantai Nyantai aja, aja. pada ketawa-ketawa kayak gini. ketawanya cuman ketawa nggak enak. Ketawanya ketawa tegang. Iya. penuh ada Karena di ini juga udah nggak ada yang ada apa-apa. Oh, udah nggak makan, ini udah pikiran semua. Ya, pokoknya pikiran selamat lah ya. Yang tenang tidur tenang, gue juga udah tidur. ajar baru pertama Banyak kita udah. ajar baru pertama tuh di kelapa. Ya karena kan kalau tsunami itu pengalaman biasanya emang karena ada susulan sih. Ya itu yang dikhawatirkan otoritas biasa pelabuhan ya. Karena khawatir ada susulan tsunami atau apa gitu. Nah itu pernah kalau pas kita pulang Bogor, kita dulu nggak bisa mendekati langsung, pernah memiliki etol. Oh gitu. Dari kendala kita nunggu ferry juga, ini juga, jadi kita harus beli etol dulu. Masing-masing. Bukan jadi etol, misalkan satu orang orang 3 kembali kali berapa? Oh sekaligus ya. Iya bayar Jadi dari etol. nggak bisa pakai uang ya. Tapi emang sih dari sekian touring yang kita jalanin ke mana aja, ke Sawarna, ke Gombong, ke
masuk body. Gombong pernah tuh Gombong. Gombong. Nah, Oh, kampung gua tuh. Iya Parjo ya. Sama Pak Parjo. Oke. Sempor. Sempor. Ada suwus. Ya, Sempor tempat gue tuh. Ya, yang lucu mah waktu ke Dieng. Nah, iya nih. Dieng tuh ternyata pada saat di wilayah di mana itu yang namanya tulisan Dieng juga apa namanya udah ada gitu lah. Ya, tertulis lah istilahnya. Ada reliefnya gitu di itu udah nyangkanya udah nyampe. Fotonya masih ya. Emang dia kan kawasan dia. Jadi dia kawasan sifatnya. Jadi baru masuk aja kawasan Dieng. Foto-foto aja tuh. Senang bener nih. Enggak lepas Oke. pokoknya yang namanya selfie. Berarti Jawa Timur yang belum ya? belum. Jawa Timur belum. Gagal terus ya. Karena waktu. Tapi rencana ada ya waktu itu ya. Kemana tuh? Ke Magetan, Bromo itu kita udah Ya Bromo asik udah ada Bromo. rencana. Bromo asik tuh kapan-kapan tuh. Karena terbentur waktu, kita kan selalu terbenturnya nyari liburan panjang. Iya. Ke Lampung aja kebetulan aja ya. Dan libur. Iya. Nah, Ada waktu yang benar-benar hitungannya 4 hari. hari. Iya. Kalau hitungannya 3 hari kita nggak Bisa, sanggup. sangat nggak bisa. Dia capek di jalan doang ya. Kasihan juga. Teman-teman kan nggak semuanya terbiasa bisa pro di motor. Yang estafet itu yang paling terkenal itu di Gombong. Parjo itu menunjukkan berapa tempat, ya tempat wisata dalam waktu 3 hari berapa kali Pak? 3 hari, coba bisa semua ke Benteng, Sempor. Cuma deket-deketan Jati Jajar, Suwuk. di Jajar, ke Ayah. Ayah. Itu berapa lokasi kita tuh? Emang deket-deketan itu. Deket-deketan, itu aja tuh yang ini, yang Emang dekat rumah Bang? Bini gue Gombong. Ya udah soal lagi. Hah? Boleh. Gak Ya. apa-apa, ntar mampir ke tempat mertua gue. Yang istirahatnya. Ini yang dimampirin mana nih? Lumayan gratis. Gak apa-apa. Jawabannya tuh Abang di mana? Justru malah enak begitu ya. Abang di mana? Cabut tuh. iya rata-rata gitu. Kamu sih Amat mana lo? Cuma Lampung doang, kagak ada saudara. Iya, Lampung gua nggak punya saudara. Kamu gak ada Nggak ada saudara. saudara se-IBC, nggak ada tuh. Masa Lampung gak ada kota IBC? Ada Hah? biasa nomor. Biasa nomor gak ngikut. Nginepnya bukan di rumah Bukan dia. rumah dia, bukan Cuman dekat rumah dia. Cuman wilayah wilayah dia, cuman kita nggak ke rumahnya, nggak benar-benar dia nggak ada apa, nggak ketinggalan. Kalau tempat mertua gua enak, satu rumah tuh mertua gua doang, nggak ada siapa lagi, nggak ada anak, nggak ada ini. Kan anak cuma 2, bini gua sama kakaknya, udah nggak ada semua. Kosong ya rumah mertua doang, jadi enak kalau Ya mampir. udah, ayolah. Gitu, enak. Kalau ke Cuma ya tidurnya nggak di kamar, kelekaran, Iya, malah di ruang tamu. Kalau Ini. IBC itu udah biasa. tidur mah, Atau di masjid kalau depan. masalah tidur ya, Nah, tidur kita cuma ada 2 tempat, nah, motor, Masjid. kali di motor gitu. masjid sama pom bensin. Iya sih, anak motor emang gitu ya. Nggak ada nyari-nyari hotel yang enak-enak, nggak ada. Atau di Jogja aja rumah si Endar. Nah, Nggak ya. ini nih kita. Iya. Hidayah di pusat. Jadi pada nggak bisa tidur. Nggak ada tidur, karena ada yang ngorok ya kan. Nah, sekali win Pekalongan win. Itu yang paling Oke nggak enak lah. tuh lagi tidur bareng kita udah capek. Nah. Yang ngorok, ada yang ngorok. Ya biasa lah itu. Kalau panas. Gua saudara gua tuh. Oke lah, kapan-kapan kalau ada ini boleh lah. Ntar kalau waktunya longgar. Februari nggak ke Ciletuh, kita juga nggak ada rekan IBC itu nggak ada ya. Ciledug. Ciletuh. Hah? Ciledug, oh, Sukabumi ya. Sukabumi ya. Geopark ya. Tapi emang kita nggak boleh sesumbar sih kalau ke dalam. Waktu kita ke pantai itu Sawarna, itu tua sombong. Ada lagi yang jauh. Iya. Akhirnya mungkin kesombongannya ya pulang nyasar gitu. Tuh salak. Nah, Mana lagi bro yang jauh bro? Udah makan sini bro, kata sini. Ada hutan, sampai berantem gitu. Ujung genteng. Orang Sumbar ada yang itu rusak motornya. Kalau cuma berapa motor? tapi kan slogan udah. Kalau nyasar udah slogan. Ya enggak? Udah. Itu banyak banget. Slogan. Jadi slogan IBC itu Kalau nggak nyasar, bukan nyasar berarti bukan IBC. Ini hutan, apa dulu pagi? Orang nggak sesumbar aja ke arah Selawi dia.
Itu nggak sesumbar coba. Tahu teman-temannya pada nungguin. Oke, sekian nih, mungkin waktunya udah jam istirahat udah selesai, kita mau masuk lagi, dan mungkin lain waktu kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi atau bikin video pas lagi jalan ya, kapan-kapan ya, mungkin bisa lain waktu. Ini sekarang kita tutup aja untuk hari ini. Makasih teman-teman IBC, salam selalu, semoga sehat terus buat teman-teman semua. Oke ya, makasih.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.